Salam Bapak Ibu. Salam. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan sore yang indah ini. Kita boleh diberkati Tuhan dengan berkelimpahan berkat dan kesehatan yang kita rasakan sampai sore hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan di sepanjang minggu ini Bapa. Sepanjang minggu ini telah kami lewati Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan, dengan keselamatan yang dari Engkau Tuhan. Terlebih Engkau selalu melimpahkan berkat bagi keluarga kami masing-masing maupun bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar mau menaikkan pujian kepadamu Bapa. Biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian kami Bapa. Roh-Mu yang kudus Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini Bapa. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Bapa yang sampai saat ini belum bisa hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang mengetahui segala beban mereka. Jikalau mereka saat ini mengalami pergumulan, berbeban berat, Engkau sendiri Bapa yang akan selalu menguatkan iman mereka Bapa, supaya hati mereka tergerak untuk datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau juga berkati Bapa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami lemah fisik. Ada kerinduan di dalam hati mereka Bapa untuk datang bersama-sama dengan kami beribadah memuji nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau selalu memberikan pemulihan, kesembuhan, sehingga anak-Mu ini Bapa boleh mengalami pemulihan yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Engkau selalu memberkati kami semua Bapa, sehingga setiap peralatan yang kami butuhkan saat ini Tuhan, Engkau akan memberkati. Engkau jauhkan dari segala masalah Bapa. Engkau berkati cuaca pada sore hari ini Bapa, sehingga jalannya ibadah pada sore hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri yang berkarya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa jalannya ibadah pada sore hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mau memuji menyembah Engkau Yesus. Kami mau menyerahkan segala tubuh kami, hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau selalu Tuhan memberkati setiap kami, memperbarui hati kami Tuhan, sehingga Engkau akan selalu melayakan kami Yesus. Untuk Engkau terus bertahta di atas kami Tuhan, bertahta di atas segala pujian kami Bapa. Haleluya Yesus.
biarlah saat ini Tuhan, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Roh-Mu memimpin setiap kami Tuhan, sehingga sore hari ini Bapa, kami boleh mengalami pengurapan yang dari Engkau Bapa, sehingga Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada kami Bapa, sehingga melalui ibadah pada sore hari ini Bapa, nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu selalu kami rasakan di sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
kita bersuka cita, kita akan memuji nama Tuhan. Pro konco podo elingo. mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian Semua Baik. Semula telah kau tetapkan
bersyukur Bapa, pada saat yang indah ini Bapa, kembali kami berjumpa denganmu Bapa, dengan saudara-saudara kami Bapa, di mana saat ini dalam berkeadaan baik Tuhan. Engkau menyediakan masa depan yang baik bagi setiap kami semua Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, sedang merindukan-Mu, sedang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah roh kemuliaan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan, memenuhi hati kami semua Tuhan. Dan biarlah di tempat ini Tuhan, kami bisa Tuhan memandang wajah-Mu Tuhan. Kami bisa menerima segala perkenanan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Karena hanya perkenanan-Mu Tuhan, Engkau akan mengubahkan setiap hidup kami, hati kami terutama Bapa, untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi seperti-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami datang mau berdoa Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam-Mu Tuhan, Engkau akan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, mampukan kami semua Bapa untuk bisa berjalan dan melangkah di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Berkati Mbah Raseno, berkati Bu Kasemi yang masih sakit di usia tua ini Tuhan. Mereka merindukan untuk sehat, untuk bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Itulah kerinduan mereka Tuhan. Biar Bapa selalu bersama mereka Tuhan, dan Kau selalu menyertai dalam setiap pergerakan mereka Tuhan. Berikan kesembuhan Tuhan bagi tubuh jasmani mereka Tuhan, agar mereka merasakan kesehatan di hari tua ya Tuhan, dan dapat kembali Tuhan untuk datang beribadah Bapa di hadapan-Mu, menyembah-Mu ya Bapa, di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu ya Bapa yang saat ini Tuhan merindukan pasangan Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan sudah waktunya harus ada pasangan Tuhan. Tuhan menyediakan pasangan bagi mereka Tuhan. Pasangan yang takut akan Engkau, hidup dalam pertobatan, hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyediakan bagi anak-anak-Mu yang merindukan saat ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau menyediakan pekerjaan yang layak dan baik bagi mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh bekerja Tuhan, dan boleh melayani-Mu bekerja dan membagi waktu yang Kau berikan bagi hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Pak Presiden, Bapak Wakil, Pak Menteri dan semua Tuhan yang terlibat di dalam kepemimpinan negara ini Tuhan, sampai ke aparat desa Tuhan. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Biarlah negara kami terjadi keadilan, terjadi perekonomian yang terbaik Tuhan, dan Kau memulihkan segala perekonomian negara kami ini Bapa, memulihkan segala keuangan negara kami ini Bapa, sehingga terjadi Tuhan berkat yang melimpah bagi negara kami ini Tuhan, dan hujan pertobatan juga terjadi buat setiap warga negara kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, biar Engkau selalu memimpin setiap kami semua. Haleluya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Sudono memimpin gereja ini Tuhan. Biarlah dia selalu takut akan Engkau Tuhan, dan hidup di dalam-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati segala pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya Tuhan. Engkau mencurahkan Tuhan
terus berkah dalam keluarganya Tuhan. Haleluya Bapa, Tuhan memberkati anak-anak semua sekolah minggu ya Tuhan. Mereka adalah generasimu ya Bapa. Mempersiapkan mereka Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi anak-anak-Mu kelak, menjadi anak-anak yang setia, dan mereka boleh menikmati hari-hari yang baik dalam kehidupan mereka ya Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk program-program gereja kami. Kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat bagi setiap program-program gereja kami ini Tuhan, dan mencukupkan seluruh apapun yang akan dirancangkan di dalam gereja ini Tuhan, dari pembangunan gedung, dari pembangunan rohani Tuhan, biar Kau sediakan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan jalanan ibadah dari awal pertengahan dan akhirnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan semuanya Bapa dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan semua baik. bersyukur Tuhan, karena bagaimanapun keadaan kami, Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan telah memberkati kami, memberikan kasih, memberikan setiap anugerah-Mu Tuhan, hanya kepada kami orang-orang yang percaya Tuhan. Sehingga sore hari ini kami sangat terberkati oleh kuasa-kuasa kehadiran-Mu Tuhan, yang telah menggenapi setiap kekurangan kami, yang telah menjamah setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sangat luar biasa indah ini Tuhan, yang kami boleh pergunakan untuk belajar merenungkan sabda kebenaran dari firman Tuhan yang selalu kami rindukan, kami kehendaki, yang akan mampu menguatkan setiap kehidupan kami, kehidupan yang fana ini, yang penuh dengan pencobaan ini Tuhan. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk belajar menjadi lebih baik, menjadi lebih unggul di tengah-tengah masyarakat kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukan dan menjadi firman yang hidup Tuhan.
Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan jalannya pemberitaan firman yang sebentar lagi kami mau sampaikan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Kita semua telah dibawa menjadi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Yang percaya katakan amin. Nah, tentu hal ini tidak terlepas dari rasa terima kasih kita. Dan juga karena kita setia. Ya, kita berusaha setia terhadap setiap kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ngomong-ngomong masalah kesetiaan, ya, ngomong-ngomong masalah kesetiaan, kita di sini yang mayoritas sudah memiliki anak dan menjadi bapak, dan juga yang telah memiliki pasangan, baik itu pemuda sekalipun, tentu kita pernah yang namanya dihianati orang-orang yang terdekat di dalam kita, di sekitar kita, ya. Ada seseorang yang kita cintai, kita sayangi, kita anggap sebagai teman karib, pernah berbuat curang terhadap kita. Mereka tidak lagi setia terhadap kita, ya. Sakit sekali Bapak Ibu, sakit sekali. Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada orang yang memiliki karakter yang sering mengkhianati teman, orang di sekitar kita, orang terdekat kita. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu pentingnya sebuah kesetiaan. Jadi setelah kita percaya bahwa kita menjadi orang percaya, hanya Tuhan yang memberikan kekuatan melalui pimpinan dari Roh Kudus. Maka besar harapan setiap pengkhotbah bahwa setelah orang yang percaya, maka orang-orang tersebut akan selalu dan terus-menerus setia. Tidak pernah ada pengkhianatan, ya. Tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Walau apapun itu alasannya Bapak Ibu. Ya. Baik di waktu itu susah, senang, maupun apapun itu keadaannya, sakit, serba berkekurangan dan yang lain sebagainya Bapak Ibu. Inilah karakter yang selalu ingin dibentuk oleh setiap pengkhotbah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk setia. Berangkat dari hal tersebut, maka pada sore hari ini saya mau memberikan sebuah tema hamba yang setia. Jadi besar harapan saya di sini tidak ada lagi pengkhianat-pengkhianat. Tidak ada yang berani meninggalkan teman kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita, guru kita, mentor kita, istri kita, suami kita, teman kita, dan yang lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, sakit rasanya, saya ulangi lagi. Sakitnya di mana? Di sini. Dan mungkin akan terus-menerus membekas hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Ya, sulit sekali dihilangkan Bapak Ibu. Nah, terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-38. Lukas 12 ayat yang ke-38. Yuk kita simak dan renungkan bersama-sama firman Tuhan yang menjadi ayat emas pada sore hari ini. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang orang-orang sering sekali terlena dengan keadaan, dengan zona nyaman yang telah terjadi. Ini masalah waktu Bapak Ibu, masalah waktu. Seringkali kita dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang sering membuat terlena seseorang, ya, sehingga kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya dimenangkan Bapak Ibu. Seringkali orang terlena kemudian berkhianat, mereka meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan Bapak Ibu, karena nggak sabar, karena tergesa-gesa. Seringkali ini merupakan suatu penghalang bagi seseorang untuk bisa terus-menerus konsekuen, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik dalam keadaan apapun, baik dalam suasana apapun, kita harus bisa membangun yang namanya kesetiaan Bapak Ibu, ya. Kesetiaan itu memang sangat mahal harganya. Kita tidak boleh tertidur, tidak boleh terlena dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, ya Bapak Ibu. Jangan-jangan ada sidak itu yang namanya di dalam sebuah pekerjaan, mungkin suatu perkantoran, ada yang namanya penilaian yang tiba-tiba yang akan dilakukan kepada kita. Wah, kita kok anteng-anteng wae, ya semangat pelayanan, ya semangat nang gereja, ya menyembah Tuhan, berdoa, memohon, semua telah dilakukan. Tapi setelah keluar gereja, lain dari apa yang telah dilakukannya. Ini Bapak Ibu, waktu kita sedang baik-baik saja, mungkin terkadang kita terlena, terkadang kita lupa. Banyak sekali, ya. Bukan hanya Tuhan yang bisa memberkati, di luar sana juga setan pun bisa membuat kaya kita. Anda percaya? Saya yakin Anda juga percaya Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, waktu yang membawa kita tidak boleh membuat kita terlena. Demikian kita melakukan kerelaan, keikhlasan dalam gereja, persembahan, kemudian pelayanan dan lain sebagainya. Tapi di luar sana sangat jauh dari harapan-harapan Alkitab. Saya mohon bahwa di sini tidak ada seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kesetiaan kita diukur dan dapat mendatangkan berkat yang baik, berkat yang ajaib yang dari Tuhan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan simak dari Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Ini merupakan ayat yang sangat familiar bagi kita. Seringkali disampaikan para gembala dalam berkhotbah ya. Mari kita simak bersama-sama dan kita akan renungkan bersama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kesetiaan kita tidak boleh hanya kita lakukan dengan terpendam di dalam hati saja Bapak Ibu. Kesetiaan, sebuah kesetiaan harus bisa terlihat bagi orang lain. Agar apa? Kelak harus ada yang namanya pertanggungjawaban. Jadi wah, ngono gayane nang gereja ketok setia, sregep nang gereja. Tapi didelok wong ketok kurang pas, kurang bener. Ini sebuah pertanggungjawaban yang benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatan seperti ini Bapak Ibu. Saking sregepe, saking fanatike,
Nduk omah kur ndonga, kur maca Alkitab. Ana tanggane lapo-lapo ora genah, ora gelem bantu, itu ya. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Bantu tanggane ku yang ibadah. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu. Ini dan merupakan kewajiban kita dalam bersosial, bermasyarakat, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah pertanggungjawaban kita terhadap orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu. Kita harus menjadi terang dan cahaya bagi orang di sekitar kita, dan kita harus mampu memperlihatkan bahwa kita memang bercahaya. Di dalam kita memang ada terang. Suka menolong, suka membantu, ya. Jadi supaya apa? Supaya kemuliaan Allah hadir atau ada melalui kita. Semua tidak datang tiba-tiba. Semua berawal dari apa yang telah kita lakukan. Berawal dari tindakan kita sebagaimana kita telah lakukan, Bapak Ibu, ya. Baik itu miskin atau kaya, ketika selalu percaya, selalu bersyukur, pasti bisa mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang percaya katakan amin. Semua memiliki talenta masing-masing, memiliki keahlian masing-masing, ya Bapak Ibu. Jadi di sini hanya sebuah tindakan. Awake dhewe iku karep apa ora, gelem apa ora. Ya. Membantu orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan sampai setelah kita bertahun-tahun mengikut Tuhan Yesus, tidak ada kemuliaan yang terjadi melalui kita. Tidak ada cahaya, terang yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya. Yuk selanjutnya 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, tentu sesuai firman Tuhan, banyak sekali jiwa-jiwa yang dipanggil. Ya, seringkali saya berkata bahwa banyak sekali jiwa-jiwa yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, ini apa artinya Bapak Ibu? Kesungguhan, kesetiaan kita dipertanyakan. Sekali lagi, kesetiaan kita dipertanyakan. Ya, bisa saja kita termasuk pribadi yang dipilih dan yang terpilih. Dan juga saja kita menjadi pribadi yang pernah dipilih tapi pernah dipanggil tapi tidak pernah sekalipun dipilih. Itu kasihan Bapak Ibu, ya. Bahkan kita tidak pernah mendapatkan terangnya yang ajaib. Sulit sekali memang Bapak Ibu menghadapi dunia ini. Sulit sekali. Mungkin terkadang masalah pribadi, masalah kecil bisa menjadi besar. Itu suatu hal yang seringkali menyulitkan kita untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Kemudian terhadap orang tertentu kita menjadi sulit melupakan kesalahan mereka. Jangan Bapak Ibu, di sini tentu tidak ada kasih. Mana kesetiaan kita yang harus selalu memberikan kasih bagi orang-orang di sekeliling kita, ya. Jangan anggap enteng ini. Ketika kita sekali berprasangka kurang baik terhadap orang di sekeliling kita, artinya kita telah meninggalkan Tuhan Yesus. Ini barang sepele sekali Bapak Ibu, ya. Kita tidak lagi menjadi orang yang dipanggil, apalagi dipilih.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan keadaan di sekeliling kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang gampang sekali meninggalkan Tuhan Yesus atau tidak setia, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya mari dari 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 5. Mari kita tangkap pesan Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 5. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Selanjutnya ayat yang kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya mau ilustrasikan bahwa keadaan yang malam itu keadaan yang bagi kita itu suatu kegelapan. Kita yang sebelumnya belum tahu cahaya dan terangnya yang ajaib, maka kita tidak tahu kebenaran yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kejadian hal yang kurang baik bagi kita itu terjadi melalui kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlena karena kita telah mengetahui terangnya yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita, yang telah memberikan jalan kebenaran bagi kita. Jangan sampai dicuri oleh keadaan-keadaan di sekeliling kita, Bapak Ibu. Karena kita seringkali terlupa meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesempatan itu dicuri oleh setan, iblis dan lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan juga jangan sampai orang percaya masih memperlihatkan kegelapannya, sehingga akan menghalangi kasih dan anugerahnya, karunia-Nya, berkat-berkatnya. Ya Bapak Ibu, jangan sampai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita ini bukan lagi orang di dalam gelap. Tapi saya mau katakan bahwa kita telah mendapatkan terangnya yang ajaib. Terangnya yang ajaib yang akan membawa kita berada di dalam jalan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh ada di dalam kita, boleh terjadi hari lepas hari. Yang percaya katakan amin. Yuk selanjutnya Lukas 12 ayat yang ke-36. Sekali lagi dari Lukas lagi ini, tapi maju. Tadi ayat nasnya ayat yang ke-38, sekarang ke-36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini maksudnya adalah orang yang setia harus peka terhadap suara-suara Tuhan. Ya, ojo ndablek, ojo beler. Ya, sulit sekali memang Bapak Ibu ketika kita mengandalkan kekuatan manusia. Sulit sekali kita sulit sekali ketika kita mau rela atau ikhlas dengan keadaan sekeliling kita yang sering sekali mengintimidasi kita, Bapak Ibu. Sulit sekali. Maka firman Tuhan yang sering menjadi sebuah koridor hukum
Di situ banyak sekali hal yang tidak boleh dilanggar. Yang sebagian besar adalah banyak sekali mengenai kesenangan manusia, Bapak Ibu. Wah, jane kepenak, gremes-gremes turung leker, dadak nang gereja. Awan-awan turun iso turung leker dadak sinau firman Tuhan karena mau berkhotbah, itu saya. Tapi itu saya sangat senang sekali, Bapak Ibu. Saya senang sekali diubahkan oleh keadaan. Ya, saya tidak bisa monoton. Hidup saya tidak bisa selalu merasa nyaman-nyaman saja. Saya harus mencari tantangan. Harus ada perubahan. Harus ada progres di dalam kehidupan saya. Mungkin ini Bapak Ibu sebagai tantangan. Setiap yang saya lakukan harus juga bisa dipertanggungjawabkan bagi seluruh anggota keluarga saya. Saya harus bisa mempertanggungjawabkannya, Bapak Ibu. Wah, suatu ketika saya upamane ngandani anakku, lah kok aku dhewe keset nang gereja, kira-kira digugu napa mboten? Kan mboten kira. Ya. Malah pake dhewe keset ngakon tok isane. Kan seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi saya ingin membawa keluarga saya ke dalam kesetiaan. Itu sebuah progres yang ingin saya tunjukkan bagi anggota keluarga saya, Bapak Ibu. Kembali suatu contoh. Istri saya Bejasuti, saya juga merasakannya dulu ketika ditugasi pelayanan seringkali mangkir. Saya juga pernah, Bapak Ibu, sering dulu. Karena suatu keadaan, mungkin pekerjaan, mungkin karena saya yang kurang percaya diri, merasa tidak mampu, kemudian mangkir. Delah ya ono gawean ya iso alasan. Tapi saya lihat istri saya sekarang mulai berubah, mulai ada progres. Bahwa memang kita atau manusia di mata Tuhan itu memang tidak ada apa-apanya. Itulah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Yang percaya katakan, jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia karena nuruti awake dhewe ora bakalan iso, ora bakalan wani. Coba terus. Ini sesuatu yang bisa rentan dilakukan oleh manusia. Seringkali dengan berbagai alasan maka manusia seringkali meninggalkan Tuhan Yesus. Saya sangat senang sekali bahwa hari ini istri saya bisa berkesempatan untuk melayani Tuhan dan melakukan suatu hal yang sedikit lebih baik dari kemarin. Beliau berani naik mimbar memimpin puji-pujian. Ya. Ini hal yang bisa dilihat paling tidak oleh anggota keluarga saya kelak di kemudian hari, Bapak Ibu. Ini merupakan nilai yang plus bagi saya. Ya. Dulu saya juga sering ketika diminta Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, baik itu dalam acara Kersel maupun yang lainnya, saya merasa tidak mampu, tidak bisa. Terus saya juga berpikir, Bapak Ibu, karena ini terus, wah iki ya tidak mungkin. Berarti saya tidak ada perubahan, saya tidak pernah diubahkan. Ya. Inilah Bapak Ibu, pertanggungjawaban yang kurang tepat. Ya, sesuatu yang malah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu terus selama ini aku nang gereja ki mau lapo? Sing tak dungokno apa? Kan seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kesalahan kita ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita lupa dengan pimpinan Roh Kudus, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan sekali lagi kita tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mempunyai segalanya, akan membantu kita, membawa kita menjadi pribadi yang diubahkan. Yang percaya katakan amin. Yuk selanjutnya dari Mazmur 25 ayat yang ke-14.
Mazmur 25 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini untuk bisa mendengar suara Tuhan, kita harus ada hubungan intim. Maka harus ada hubungan intim, ada hubungan erat dengan Tuhan. Di mana kita bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita suka menjauh, meninggalkan Tuhan, tidak setia dan lain sebagainya. Ya. Lupa berdoa, lupa merenungkan firman Tuhan, jarang sekali memuji Tuhan. Ini Bapak Ibu, saya juga bekerja serabutan. Apapun akan saya lakukan. Tentunya hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan ya, mbah jagul, mbah nguli, aku ya gelem. Super sibuk mestine. Ngono ki yo mestine ora aku tok. Kita di semua di sini mengalaminya. Sore ki mau ndelalah ya ono acara jane untuk duit jagul cikuk jagung. Tapi karena hari Minggu ada pelayanan, ada kebaktian, saya tidak bersedia. Tolak maane pas aku nang mburi. Ditolak maane. Ini Bapak Ibu, pengorbanan yang harus kita berikan. Karena kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia. Kita tidak berusaha meninggalkan Tuhan. Ya, penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali bahwa kita menjadi orang-orang yang diubahkan. Orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan untuk diberkati, untuk dijadikan cahaya bagi orang-orang di sekeliling kita, menjadi penerang bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ketika kita tidak pernah bisa mendengar suara-suara Tuhan, itu bisa saja karena kita tidak mau berhubungan intim dengan Tuhan. Kita selalu menjauh dengan Tuhan, tidak berusaha ada hubungan khusus dengan Tuhan. Baik itu melalui pujian penyembahan, doa dan lain sebagainya. Ya. Ngomong setia tapi tidak pernah kenal suara Tuhan. Saya yakin di sini tidak ada ya Bapak Ibu. Semua kenal suara Tuhan. Jadi apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan semua tahu. Ya. Suara Tuhan itu sangat tidak terduga kedatangannya Bapak Ibu. Bisa dimanapun kita berada, bisa dalam keadaan apapun kondisi kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat suka, sangat senang memelihara yang namanya binatang-binatang. Tapi saya orangnya sibuk lalinan. Jadi saya juga berpikir ulang untuk memelihara binatang-binatang itu ya Bapak Ibu. Engko gege aku wayah makani kayak lali, wayah ngembeni lali. Jadi ini maksudnya begini. Suatu binatang yang dipelihara tuannya itu tidak bisa dipungkiri bahwa mereka memiliki insting yang sangat baik dengan karondarane ya. Dungu suarane kok aduan, misalnya wedhus mbek. Wah, kae ndaraku ndok kono moro. Misalnya anjing diundang. Dut plok kok aduan. Ora roh wonge mesti moro. Misalnya manuk mulai kok Tegal utawa numpak motor duduk tekan omah muni gue gere ra karuan. Iku insting sebuah hewan Bapak Ibu. Bagaimana kita seorang manusia yang memiliki akal pikiran yang bukan hanya insting itu suka meninggalkan Tuhan, suka sekali tidak setia. Seharusnya ketika kita mau berdoa memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, maka ketika Tuhan memanggil kita misalnya untuk melayani, untuk berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kita, tapi kita ndablek, itu sangat
disayangkan Bapak Ibu. Kesempatan kita tidak banyak. Kita tidak tahu besok akan terjadi apa atas kita ya Bapak Ibu. Besok apa yang terjadi kita tidak pernah tahu. Jadi tentu saya mau katakan bahwa kesempatan kita tidak bisa dikatakan banyak. Wis aja dianggap umurku lagi 20, lagi 30, lagi 40, lagi 50, swidak. Kapan? Mau sampai kapan kita hidup? Ya, kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Itu juga yang harus kita prioritaskan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita tidak menjadi lagi hamba yang setia, sering meninggalkan Tuhan, sering melupakan Tuhan. Ya, kasihan Bapak Ibu. Saya juga masih belajar, masih banyak kekurangan. Mari kita mohon, kita berdoa, meminta pimpinan dari Roh Kudus, kuasa-kuasa yang adikodrati itu untuk membantu kita, membawa kita menjadi lebih baik, agar kita diubahkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terakhir Lukas 21 ayat yang ke-34. Lukas 21 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suara jerat. Baik Pak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi suatu pencapaian, suatu keinginan yang baik seringkali mendapat intimidasi. Sekali lagi saya katakan sering, bahkan tidak jarang mendapatkan intimidasi. Wes mestine ya wangel milik berbuat baik. Yang namanya setia itu sangat sulit sekali. Ya, kalau dalam diri saya itu akhir-akhir ini memang sering sekali tidak enak badan, meriang, ketisen, untuk lara senat senut mergo atis bendina udan. Wis tapi yo saya karena berusaha memikul tanggung jawab dengan baik, melayani Tuhan, ya tak betah-betahno. Nyatane sehat je lemu ginuk-ginuk nganti iki ya. Je sehat je lemu. Rada rasa-rasa mangan tak peso. Wah iki ngene tak jarno ya mestine malah ambruk. Malah ketisen tenanan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam memikul tanggung jawab, tentu karena kita orang yang percaya, maka kita percaya bahwa kita tidak bisa sendiri memikulnya. Terlalu berat Saudara Bapak Ibu, terlalu berat untuk memikul tanggung jawab, untuk membawa kesetiaan kita yang kita akan lakukan sampai akhir nanti tanpa bantuan dari Roh Kudus, kuasa-kuasanya. Ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Mari, pintar-pintar kita menjaga diri. Jangan sampai kita ketipu, kena jebakan setan, jebakan Batman. Ini wong gaul muni. Ketahe wapi, ketahe kondiang, jebule, wah, membunuh karakter kita, membunuh pribadi kita, menjatuhkan kita dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini memang kejam dan sangat seringkali sangat jauh dengan harapan-harapan firman Tuhan. Ya. Wah, apa sregep nang gereja ya wis ngono-ngono kuwi wae. Oh. Aja muni ngono Bapak Ibu. Orang yang biasa-biasa saja ketika selalu setia itu justru yang mampu memikul beratnya perjalanan hidup Bapak Ibu. Ya. Nek wonge sregep nang gereja langsung cucuk brek. Satu iki, satu iki. Terus yo tetap setia kuwi yo jarang neh. Aku sendiri mengalami Bapak Ibu.
ketika belum diberkati Tuhan, mereka sehari-hari berdoa, tiap hari berdoa, tiap waktu berdoa, Tuhan berkati keuangan kami berkelimpahan, berkati setiap kesehatan kami sekeluarga, jaga setiap kesehatan kami sekeluarga. Kemudian setelah diberkati mereka lupa itu banyak sekali. Saya pernah mendengar kesaksian teman-teman saya bahwa ketika berkekurangan pasangannya setia, tapi nek duit wong ngeret kabel terus. Lho. Gampang orang ngono ki nek wis diberkati kon setiane. Angel Bapak Ibu, apalagi belum diberkati. Wong aja biasa-biasa wae, ekonomine biasa-biasa wae. Kon setia terus ya angel, nek wis diberkati kon setia terus ya angel, engko gegek malah nang sanding kono ngeret kabel lho kan tidak gampang Bapak Ibu. Maka berbahagialah ketika orang yang belum berkelimpahan berkat tapi tetap berusaha setia. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sangat-sangat luar biasa. Maka inilah kira-kira pribadi yang akan terpilih. Bukan hanya dipanggil, tapi inilah pribadi yang akan terpilih kelak di kemudian hari. Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Berusahalah untuk setia, berusahalah untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai Tuhan juga merasakan pernah dihianati kita. Sakit Bapak Ibu, orang yang dihianati orang-orang terdekat itu. Sakit sekali. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pengkhianat. Lali karo Tuhan ya. Lali segalanya karena kesibukan dunia ini ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita boleh lupa, tapi jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Terus menerus lupa. Lali pisan pindu. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin demikian hal yang sedikit saya sampaikan pada sore hari ini. Mari sebelumnya saya menutup firman Tuhan dengan doa. Saya panggil teman-teman sebagai pelayan Tuhan yang bermain sebagai alat musik untuk maju ke depan. Kemudian saudara-saudara yang melayani sebagai worship leader dan singer, saya juga mohon bantuannya ke depan. Kita akan menyanyikan memuji Tuhan untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Yuk Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan serahkan seluruh kehidupan kita kepada Bapa Allah yang di surga. Hidup kita, keadaan kita akan bergumul melalui penyembahan ini. Biarlah setiap tubuh kita, hidup kita, apa yang kita lakukan boleh dan berkenan di hadapan Bapa. Bapakku persembahkan hidup tubuhku Pak Dono. Bapakku persembahkan tubuhku. Nanti middle kau ku sembah. Layakanlah setiap hidup kami Tuhan. Mampukanlah setiap apa yang kami lakukan, sehingga kelak di kemudian hari akan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang setia.
sejati Bapakku mau persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku bagai persembahan yang hidup. Kuduskanlah, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Aku sembah Tuhan, ku sembahkan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan, kita memberikan yang lebih yang bagi Tuhan. Sembahkan Tuhan, mau serahkan setiap hidup kami, serahkan hidupku kepadamu untuk memuliakan nama-Ku. Sembah Kau Tuhan, sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, inilah hidup kami yang kami mau persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku, layakkan setiap hidup kami Tuhan. Mampukan hidup kami untuk menjaga setiap kekudusan kami Tuhan, dan yang berkenan padamu. Inilah perkembangan kami yang sejati Tuhan. ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan, sembahkan. Mau sembah Kau Tuhan, puji dan muliakan nama-Mu Yesus. Kuduskanlah setiap pribadi, lepas pribadi yang percaya dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan akan layakkan setiap hidup kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak akan pernah lagi terhalang bagi kami Tuhan. Tuhan akan melayakkan setiap kami untuk menghadap-Mu Yesus. Ku sembahkan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Mampukan setiap kami orang-orang yang percaya ini Tuhan, yang berharap banyak dengan kekuatan-Mu Tuhan, yang selalu mengandalkan kekuatan-Mu Yesus. Sembahkan Tuhan, sembahkan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, ajarkan kami untuk selalu setia dan tidak akan pernah meninggalkan-Mu sedikit pun Tuhan. Kami mau diubahkan mulai dari sore hari ini. Kami mau dikuatkan dan mendekatkan cahaya hanya karena kekuatan-Mu Yesus. Serahkan hidupku kepadamu
selalu memperhatikan kami, selalu memperhatikan kami, selalu memberikan yang terbaik bagi kami, setiap kebutuhan kami, setiap kekurangan kami, bahkan kesehatan, keuangan kami. Tuhan selalu memperhatikannya. Tuhan, mampukan kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa selalu memberikan yang terbaik melalui kesetiaan kami. Tidak akan pernah meninggalkan-Mu Tuhan, walau sedikit pun. Mohon bimbingan-Mu Tuhan, mohon kekuatan-Mu agar selalu bisa kami andalkan, agar selalu bisa kami pakai sebagai senjata untuk membawa kesetiaan kami, untuk membawa perkenanan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan renungan firman pada sore hari ini. Biarlah menjadi kekuatan kami, mengubahkan setiap kami yang dulu sering tidak mampu, sekarang akan menjadi hebat karena kekuatan-Mu, ajaib karena kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa berserah. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita semua untuk selalu dekat dan setia kepada Tuhan. Berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Priyadi, memang minggu kemarin suami saya itu dapat muatan 3 kali. Dia itu bilang sanggup. Nah, ternyata dia pikir-pikir, mbah iki dino minggu, sesok kira-kira nganti awan pora. Nah, yang punya jagung ora nganti sore. Nah, terus suami saya berpikir, wah sesok nak balik peng telu, dalane elek, sesok mesti ora iso ibadah. Nah, suami saya bilang gitu. Terus dia pergi ke rumah yang mau muat jagung. Mbah aku sesok nak ndokon balik peng telu ora iso, kudune luru engkel loro. Nah, yang punya jagung bilang sama suami saya, aku nak kongkon engkel liya iku ora iso, soale ora kulino dalan elek. Nah, ternyata rencana Tuhan itu tidak ada yang tahu. Terus yang punya jagung, nak sesok kowe ora iso diundur dino Senin wae le. Nah, dia bilang begitu. Ternyata hari ini kami tadi mau berangkat ke gereja 2:30. Nah, ada orang datang, meh lapo mas, ndokon ngusung jagung. Saya bilang gitu. Mbak, nek dino minggu ora iso iki meh mangkat nang gereja. Ya wis sok neh ya mbak. Iya, saya bilang gitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rencana Tuhan itu tidak tahu bagi hidup kita semua. Nah, contohnya kemarin saya ditugaskan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Mungkin karena saking sibuknya saya merasa tidak bisa belajar. Saya bilang sama suami saya, sing nyampekno firman Tuhan kowe wae, aku kesel, ora iso sinau. Saya bilang gitu. Minggu yang kemarin malam Jumat, ternyata malam Sabtu ternyata saya dapat jadwal lagi untuk menyampaikan firman Tuhan di Kersel. Nah, hari Kamis kemarin saya itu mendapat kabar kalau suami saya mengalami musibah kecil. Saya dalam hati saya berpikir, wah aku iki ora iso sinau, meh tak limpahno Pak Lisa wae. Kemudian saya berpikir kembali, lah iki engko nek tak limpahno neh mesti sesoke aku nak dikongkon neh ya mesti ono-ono wae. Nah, ternyata hari ini kalau minggu kemarin suami saya ngusung jagung pasti tidak bisa mengikuti ibadah. Nah, minggu ini kalau dia ngusung lagi pasti tidak bisa ibadah lagi. Nah, minggu depannya pasti ada apa, mungkin dia juga tidak bisa ibadah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari melalui firman Tuhan pada sore hari ini kita gunakan waktu yang diberikan Tuhan untuk selalu dekat dan setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, kita harus selalu kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan memberikan
memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini yang sudah disampaikan hamba-Mu Bapak Priyadi. Biarlah Engkau selalu memberkati setiap pelayanannya maupun setiap pekerjaannya Bapa. Biarlah firman yang sore ini kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu Bapa kami sudah melewati dengan berbagai berkat yang dari Engkau Bapa. Sore ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kepadamu Bapa. Biarlah Engkau sucikan persembahan kami pada sore hari ini Bapa. Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam setiap pekerjaannya Engkau selalu memberkati, setiap ekonomi keuangan Engkau selalu pulihkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau selalu bertahta di atas segala kehidupan kami, di dalam keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berkat anak cucu. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. bagi
tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kesehatan, damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari Allah Bapa dan dalam cinta kasih-Nya dalam Sang Putra Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, kiranya engkau terima saat ini sampai selama-lamanya. Saudaraku yang sudah diberkati, mari sama-sama kita berkata amin. Haleluya.
Thank